Kurun Proterozoikum terjadi sekitar 2,5 miliar hingga 542 juta tahun yang lalu. Dikutip dari buku berjudul Pengantar Teknik Geofisika karya Musharkowy, Proterozoikum diambil dari bahasa Yunani, yang berarti awal mula kehidupan. Hal ini ditandai dengan berkembangnya makhluk hidup bersel kompleks yang relatif sederhana, seperti Karnia dan Dickensonia. Kehidupan organisme bersel tunggal juga mulai mengalami perkembangan menjadi organisme bersel banyak. Contohnya, Eukaryotes yang akan menjadi cikal bakal tumbuhan dan Prokaryotes. Mesoproterozoikum adalah era geologi yang berlangsung antara 1,6 hingga 1 miliar tahun yang lalu. Peristiwa penting pada era ini adalah pembentukan superbenua Rodinia dan evolusi reproduksi seksual. Era ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Kalimium, Ektasium, dan Stenium. Teman-teman, ada 3 peristiwa utama yang terjadi pada era ini, yaitu berpecahnya superbenua Columbia, evolusi reproduksi seksual, dan pembentukan superbenua Rodinia. Era ini ditandai dengan pengembangan dalam evolusi lempeng tektonik, yang ditandai dengan peristiwa pembentukan rangkaian pegunungan orogeni pertama, yaitu orogeni Grenfell, yang dimana bukti-bukti ekstensifnya masih bisa ditemukan hingga sekarang. Selain evolusi lempeng tektonik, ditemukan juga adanya indikasi bahwa komposisi lautan, sedimen, dan atmosfer yang penting pada era ini. Stromatolith sangat umum dijumpai, sebelum jumlahnya menurun pada era selanjutnya. Paleoproterozoikum yaitu era geologi pertama dalam eon Proterozoikum yang berlanjut antara 2500 sampai 1600 juta tahun yang lalu. Benua-benua pertama kali stabil pada era ini. Era ini juga yaitu era mengembangnya Cyanobacteria, suatu tipe bakteri yang menggunakan proses biokimia fotosintesis untuk menghasilkan energi dan oksigen. Era ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu ada Siderian, Riacian, Orosirian, dan Staterian. Neoproterozoikum adalah era geologi yang berlangsung antara 1000 hingga 542 juta tahun yang lalu dan merupakan bagian akhir eon Proterozoikum dan masa Prakambrium. Era ini mungkin merupakan salah satu era yang memiliki catatan geologis paling menarik karena bumi dilanda oleh beberapa glasiasi terparah yang pernah diketahui, sampai-sampai lembaran es bisa mencapai khatulistiwa. Pada bagian akhir era ini, periode Ediacara, ditemukan fosil paling awal kehidupan multisel, termasuk hewan-hewan paling awal. Neoproterozoikum terdiri dari 3 periode. Yang pertama ada periode Tonium, yang kedua Cryogenium, yang ketiga Ediacara. Keadaan geologi pada permulaan era Neoproterozoikum superbenua Rodinia yang mulai terbentuk pada Mesoproterozoikum akhir, bergerak ke arah khatulistiwa. Selama periode Tonium, Rodinia berpecah menjadi beberapa daratan. Kemungkinan karena imbas dari lokasi kebanyakan dataran yang berada di garis lintang yang rendah, beberapa glasiasi besar seperti glasiasi Sturtian dan Marinoan terjadi pada periode Cryogenium. Saking parahnya kedua glasiasi tersebut pada saat itu, es dapat ditemukan dari kedua kutub bumi hingga ke khatulistiwa. Periode ini dijuluki sebagai bumi bola salju.